Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dari kelas Manajemen 20E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat, langkah-langkah, dan proses peramalan atau forecasting. Berikut penjelasannya. Peramalan atau forecasting digunakan untuk membantu tercapainya suatu keputusan yang optimal, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peramalan menjadi suatu metode dan alat oleh manajemen yang merupakan bagian integral dalam proses pengambilan keputusan. Peramalan atau forecasting yang baik harus memiliki karakteristik dengan kriteria sebagai berikut. Yang satu, ketelitian dan keakuratan. Kemudian, yang kedua ada biaya. Dan ketiga, responsif. Ramalan harus stabil dan tidak terpengaruhi oleh fluktuasi demand. 4. Sederhana. Keuntungan utama menggunakan peramalan yang sederhana yaitu kemudahan untuk melakukan peramalan. Peramalan atau forecasting dilakukan dengan urutan proses sebagai berikut, yaitu A. Penentuan tujuan. Pada tahap ini, penentuan tujuan dari setiap peramalan harus disebutkan secara tertulis, formal, dan eksplisit. Dan yang kemudian ada B. Pemilihan teori yang relevan. Setelah tujuan peramalan ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan hubungan teoris yang menentukan perubahan-perubahan variabel yang diramalkan. Kemudian C. Pencarian data yang tepat. Tahap ini biasanya merupakan tahap yang cukup rumit dan seringkali merupakan tahap yang paling kritikal, karena tahap-tahap berikutnya dapat dilakukan atau tidak tergantung pada relevasi data yang diperoleh tersebut. Kemudian D. Analisis data. Pada tahap ini dilakukan penyelesaian data karena dalam proses peramalan seringkali kita mempunyai data yang berlebihan atau bisa juga terlalu sedikit. Kemudian E. Pengestimasian mode awal. Tahap ini adalah tahap di mana kita menguji kesesuaian atau fitting data yang telah kita kumpulkan ke dalam model peramalan, dalam artian meminimumkan kesalahan peramalan. Kemudian F. Evaluasi dan revisi model. Sebelum kita melakukan penerapan secara aktual, suatu model harus diuji lebih dahulu untuk menentukan akurasi, validitas, dan kendala yang diharapkan. Kemudian yang G. Penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Demi keberhasilan suatu peramalan, maka dibutuhkan input dari manajemen. Kemudian H. Revisi terakhir. Seperti telah ditemukan, tidak ada ramalan yang bersifat statis. Penyiapan suatu ramalan yang baru akan dilakukan tergantung pada hasil evaluasi tahap-tahap sebelumnya. Kemudian I. Pendistribusian hasil peramalan. Pendistribusian hasil peramalan kepada manajemen harus waktu yang tepat dan dalam format yang konsisten. Kemudian J. Penetapan langkah-langkah pemantauan. Suatu kegiatan peramalan yang baik membutuhkan penetapan langkah-langkah pemantauan untuk mengevaluasi peramalan ketika sedang berlangsung dan langkah pemantauan yang kemungkinan seorang peramal untuk mengantisipasi perubahan yang tak terduga. Bisa kita ambil contoh dalam metode forecasting, yaitu analisis metode peramalan forecasting penjualan sepeda motor Honda dalam menyusun anggaran penjualan pada PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin. Sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu forecasting peramalan adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Peramalan yang dilakukan umumnya didasarkan pada masa lalu yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Permasalahan di PT Trio Marta Dinata Banjarmasin adalah aktivitas distribusi pada PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin dilakukan dengan menggunakan sistem order to stock, yaitu pengadaan sejumlah produk untuk memenuhi stok persediaan saja. Proses pengadaan stok barang ditentukan
berdasarkan institusi seorang manajer terhadap penjualan produk. Apabila penjualan produk pada tahun berikutnya melebihi perkiraan manajer, maka hal tersebut akan mengakibatkan kurangnya pengadaan stok barang. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu permintaan konsumen tidak dapat terpenuhi. Namun, pada kondisi yang sebaliknya, jika penjualan produk pada tahun berikutnya kurang daripada perkiraan manajer, maka akan mengalami kendala dengan tempat penyimpanan produk PT Trio Motor Marta Dinata. Oleh karena itu, PT Trio Motor Marta Dinata membutuhkan sebuah metode yang dapat meramalkan penjualan produk untuk mengetahui berapa besar kebutuhan produk yang harus disediakan untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen di tahun berikutnya dan tidak terjadi kekosongan maupun kelebihan persediaan. Berikut adalah data penjualan sepeda motor Honda pada PT Trio Motor Marta Dinata Banjarmasin. Berdasarkan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa penjualan sepeda motor di PT Trio Motor Marta Dinata tiap tahunnya mengalami peningkatan, sehingga dengan adanya peningkatan transaksi penjualan tersebut, manajer harus merencanakan dan menyiapkan persediaan sepeda motor di tahun berikutnya. Namun, dalam pendataan stok sepeda motor yang tersedia dan tidak tersedianya sering membutuhkan waktu. Hal ini berdampak pada proses pendistribusian karena membuat ketidakpastian manajer itu sendiri dalam pemesanan unit sepeda motor pada distributor. Juga tidak terkontrolnya persediaan unit sepeda motor karena perencanaan yang kurang matang dan produktivitas manajer dalam bekerja tidak optimal. Maka dalam hal itu, sebelum melakukan peramalan, kita harus melakukan forecasting sesuai dengan urutan yang telah dijelaskan tadi. Maka dari itu, sebelum kita melakukan suatu peramalan atau forecasting, kita harus memiliki karakteristik yang tadi seperti saya jelaskan, sehingga tidak ada kekeliruan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi ini atau materi forecasting dan juga contoh yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.